Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Rigawa. Saya dari mahasiswa dari STIA Banten, kelas PB19E NPM AB 2019 10060. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen tersebut, di sini ada data. Data ini dijelaskan yaitu fakta ataupun yang dapat digunakan sebagai input untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, yang kedua, fakta atau angka yang sedang tidak digunakan pada proses keputusan dan yang biasanya berbentuk catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, ada informasi. Informasi ini adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan data yang sudah diolah dibentuk dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan. Pekerjaan informasi mengumpulkan data, mengolah data, dan menjadi informasi dan menyajikan informasi. Terus di sini ada atribut informasi. Di dapat informasi tersebut ada baik butuh, yang kedua ada jelas, yang ketiga ada tepat waktu, yang ketiga presisi, yang keempat akurat, kelima quantifiable, yang keenam firmable, dan terakhir accessible, serta bebas bias, yang kelima lengkap. Untuk sistem informasi manajemen itu ada organisasi dan informasi. Nah, di sini ada data, informasi, manajemen, dan tujuan. Kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi yaitu ada lini operasional, yang kedua lini bawah, yang ketiga lini tengah, dan yang terakhir lini atas. Nah, sistem. Apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah suatu jaringan kerja di prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpulan bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, komponen sistem. Di sini ada yang pertama batasan sistem. Daerah yang membatasi antar suatu sistem dengan yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Yang kedua ada penghubung sistem, yaitu media penghubung antara suatu sistem dengan sistem lainnya yang dalam gambaran sistem ditunjukkan dengan garis panah. Yang terakhir adalah masukan sistem atau input. Masukan sistem input ini yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem, bisa berupa program, data lewat keyboard, ataupun signal input. Yang kedua ada keluaran sistem atau dimaksud dengan output. Output ini yaitu hasil dari energi yang diolah dari klasifikasikan menjadi suatu keluaran berupa informasi atau data dan sisa pembuangan seperti panas. Yang terakhir adalah pengolahan sistem. Bagian dari sistem yang mengolah masukan menjadi keluaran. Yang kedua adalah sasaran sistem, yaitu tujuan goal atau sasaran objektif dari sistem tersebut. Kualitas sistem. Kualitas sistem itu yaitu yang pertama akurat. Yang kedua informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Yang kedua adalah tepat waktu. Informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Yang ketiga adalah relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Itu operasi sebagai sistem. Di sini ada subsistem manajemen, masukan desisi, subsistem operasi, terus keluaran, serta subsistem informasi. Nah, pengembangan sistem. Pengembangan sistem di sini ada analisis sistem, perancangan global, serta evaluasi dan pengesahan sistem. Nah, analisis sistem ini dituliskan yaitu mengidentifikasikan kebutuhan masalah pemakai, kedua lingkungan sistem, ketiga pengumpulan data, yang keempat penanganan sistem. Yang kedua perancangan global, yang pertama perancangan global sistem, yang kedua presentasi alternatif dan pertimbangan-pertimbangannya. Nah, yang ketiga adalah evaluasi dan pengesahan sistem. Di situ ada efek ketenagakerjaan serta analisis biaya. Dan perancangan detail seperti penelitian sistem, penerangan sistem, pelatihan untuk pemakaian sistem, tes sistem, konfirmasi sistem, kelanjutan sistem.
Saya kembalikan di koordinasi sistem. Nah, pengertian sistem informasi. Di sini jelaskan adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi. Kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang direalisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, rangkaian prosedur formal, di mana data dikelompokkan di proses penjalin informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Itu di sini ada sistem informasi manajemen. Gambaran umum merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu manajemen. Di sini ada tujuan umum. Nah, yang pertama adalah menyediakan informasi yang dipergunakan untuk dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan yang lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa pimpinan dan pengguna lainnya perlu memiliki akses dan sistem informasi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakan sistem informasi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Atau disebut dengan informasi keuangan yang dibutuhkan dan dipergunakan dalam suatu tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambil keputusan. Nah, proses manajemen. Di sini ada perencanaan. Formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan masyarakat, penetapan tujuan, dan implementasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan pimpinan serta pekerja harus memonitor pelaksanaan untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Pimpinan harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya suatu dari beberapa rencana yang dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenan dengan fungsi pengendaliannya. Macam aplikasi SIM. Di sini ada sistem informasi akuntansi, accounting informasi sistem. Penyediaan informasi dan transaksi keuangan. Yang kedua, sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Menyediakan informasi untuk penjualan, promosi, penjualan, kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lainnya sebagai yang berhubungan dengan pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi manajemen persediaan, inventory management information system. Sistem informasi personalia informasi sistem informasi distribusi, sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, sistem informasi analisis kredit, serta sistem informasi penelitian dan pengembangan, research and development informasi system, serta sistem informasi teknik engineering informasi system. Cara kerja SIM, sistem informasi manajemen. Pengumpulan dan penyimpanan data, aktivitas, dan transaksi. Yang kedua, memperoleh data, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, melakukan informasi secara data organisasi. Manfaat sistem informasi manajemen. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama untuk hal yang utama secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Meningkatkan efisiensi. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Serta meningkatkan sharing knowledge. Pertanyaan dan untuk pemahaman. Bagaimana mengoleksi data yang berkaitan dengan organisasi?
Bagaimana mengotomatisasi data dalam informasi sehingga manajemen dapat menggunakan untuk mensinkronisasi? Bagaimana menjalankan kesadaran kendaraan kekuasaan informasi? Konsep pengembalian keputusan untuk sistem informasi. Tahap proses. Penyelidikan pembelajaran lingkungan atau proses yang merupakan keputusan data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, perencanaan, mendaftar pengembangan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin memahami persoalan pemecahan dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Yang ketiga, pemilihan, memilih arah tindakan tertentu dari suatu yang ada. Sistem pengambilan keputusan, tertutup, mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat. Memiliki metode yang memungkinkan dia membuat urutan kepentingan semua alternatif. Memilih alternatif yang memaksimalkan sesuatu, misal laba, volume, penjualan, dan atau kegunaan. Terbuka, tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil. Kedua, melakukan pencarian secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan. Yang ketiga, mengambil suatu keputusan yang memuaskan tingkat aspirasinya. Keadilan hasil. Keadaan hasil. Kepastian pengetahuan yang lengkap dan akurat mengenai hasil tiap pemilihan. Risiko, hasil yang mungkin timbul dan identifikasi dan suatu memungkinkan peristiwa dapat dilekatkan pada masing-masing hasil. Ketidakpastian, beberapa hasil yang mungkin timbul dan dapat diidentifikasi, tetapi tidak ada yang mengetahui mengenai kemungkinan yang dapat dilekatkan kepada masing-masing hasil. Tanggapan keputusan, keputusan terprogram, keputusan yang dapat dispesifikasikan sebelum sebagai seperangkat aturan dan prosedur keputusan. Keputusan tidak terprogram, keputusan yang terjadi hanya satu kali atau berubah setiap saat diperlukan. Kriteria pengambil keputusan. Pengambil keputusan model alternatif maksimal dan alternatif. Pengambilan keputusan model kriteria adalah pemuasan dari alternatif yang ada. Relevan konsep keputusan terhadap perencanaan sistem informasi manajemen. Yang kedua, keputusan tertutup bertindak sebagai alat penghitung untuk bisa menghitung hasil optimum. Yang kedua, keputusan terbuka bertindak sebagai pembantu bagi manusia pengambil keputusan dalam penghitung, menyimpan, mencari kembali, menganalisis data. Yang kedua, model keperilakuan pada pengorganisasian. Pemecahan semua pada konflik metodenya adalah resolusi konflik yang rasionalitas lokal, aturan keputusan tingkat yang dapat diterima, dan perhatian keputusan terhadap tujuan. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Metode untuk menghindarinya adalah daur umpan balik dan reaksinya jangka pendek serta pengaturan lingkungan. Pencarian formulasi pencarian secara lokal dan pencarian di bidang organisasi yang lemah. Penerapan melalui kepelakuan perencanaan, dan pertimbangan perlindungan. Sistem rasionalisasi pengambilan keputusan mengenai keputusan. Pengambilan keputusan di pengambilan individu dalam pemecahan sebuah persoalan. Relevansi metode keputusan pada perencanaan SIM. Perangkat metode analisis alternatif bagian dari sistem informasi. Yang kedua, sebagian penggunaan secara otomatis. Yang ketiga, sebagian lagi disediakan alternatif minimal 2 atau lebih. SIM harus mendukung pengambilan keputusan dalam mencari teknik balik. Jenjang keputusan. Di sini ada strategi, taktis, serta teknis. Keputusan ini yang tidak diprogram yaitu kebutuhan yang diprogram. Keputusan dan informasi. Di sini ada strategi, taktis, serta teknis. Di sini ada informasi eksternal dan informasi internal. Informasi eksternal dan internal. Informasi eksternal, perilaku pesaing, kebutuhan konsumen, perkembangan ekonomi, perkembangan harga, dan sebagainya. Informasi internal yaitu kondisi pemesinan, posisi keuangan, catatan persediaan, catatan historis, catatan hasil, dan sebagainya.
Kesimpulan, terdapat di beberapa tujuan dari sistem informasi manajemen, yaitu aplikasi sistem informasi dalam proses manajemen dipercaya akan meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan dan meningkatkan berbagai peran manajerial. Apa yang dikerjakan pimpinan? Teknik rasional atau klasik. Peran manajer adalah mendesain mekanisme yang lebih sempurna dengan mempelajari bagian-bagian dari pekerjaan, tugas-tugas orang dan mesin. Rancang ulang jika ada yang kurang sempurna. Terus keperilakuan atau behavioral. Tekanan terhadap aspek sosiologis dan psikologis terhadap kesuksesan sistem informasi. Klasik yang disebut dengan sistem yang harus dirubah, sedangkan behavioral adalah perilaku manusia yang harus dirubah menyesuaikan sistem baru atau SI. Kesimpulan peran dalam pimpinan. Peran informasional yaitu simbolik, leader, motivator, dan mediator antar level. Yang kedua ada peran informasional, penyebar dan juru bicara bagi organisasi. Yang ketiga peran decisional, membuat keputusan, serta entrepreneur. Menetapkan agenda personal dan goal baik jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir adalah formal planner atau networker face-to-face baik formal dan informal. Sistem informasi membantu manajer dalam mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi. Namun demikian sistem informasi hanya membantu dalam kepastian yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Tingkat pengambilan keputusan. Tingkat pengambilan keputusan ini yaitu pengambilan keputusan strategi, yang kedua pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen concern, yang ketiga adalah pengambilan keputusan tingkat knowledge, yang terakhir adalah pengambilan keputusan untuk operational control. Pola pengembalian keputusan seperti apakah yang harus Anda lakukan?